Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Rahayu dengan NPM 194010165 dari kelompok sesi 12 kelas 19 MJC. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai kelompok rujukan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu mengenai faktor-faktor yang berdampak pada pengaruh kelompok rujukan. Yang pertama yaitu informasi tentang produk dan pengalaman menggunakan produk tersebut. Seperti seseorang yang telah pengalaman langsung dengan produk atau jasa pasti memperoleh informasi lengkap tentang hal itu. Mungkin dipengaruhi oleh saran atau contoh orang lain yang membuat mereka puas dalam produk atau jasa tersebut. Yang kedua, ada kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan kelompok acuan, yaitu sebuah kelompok acuan yang dianggap kredibel, menarik, atau kuat dapat menginduksi sikap konsumen dan perubahan perilaku. Sebagai contoh, ketika konsumen memperhatikan dengan memperoleh informasi yang akurat tentang kinerja atau kualitas suatu produk atau jasa, mereka akan dipengaruhi oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang terpercaya dan berpengetahuan. Yang ketiga, sifat produk yang menonjol secara visual atau verbal. Produk yang menonjol secara visual atau verbal adalah produk yang dikonsumsi di depan umum dan juga produk yang eksklusif seperti barang-barang mewah. Selanjutnya, strategi pemasaran berdasarkan kelompok referensi. Yang pertama, personal sales strategies. Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak ini bersifat interaktif atau komunikasi dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan pendapat konsumen. Yang kedua, advertising strategies. Advertising adalah suatu penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosi produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Selain itu, advertising juga adalah jasa periklanan yang berguna untuk mengekspresikan peluang sekaligus mendramatisasi produk yang dijual oleh perusahaan melalui penggunaan percetakan dengan desain dan warna yang berseni supaya dapat menarik perhatian konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, difusi inovasi. Sebuah inovasi adalah suatu ide, praktek, atau produk dianggap baru oleh individu atau kelompok yang relevan. Apakah suatu produk tersebut adalah sebuah inovasi ditentukan oleh persepsi pasar potensial, di mana produk baru diterima atau tersebar melalui pasar. Yang keempat, kategori inovasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Jenis inovasi ini membutuhkan perubahan yang relatif kecil terhadap perilaku atau perubahan yang baik tidak dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya pasta gigi. Yang kedua, inovasi berkelanjutan secara dinamis. Jenis inovasi ini terus melakukan perubahan besar maupun kecil terhadap perubahan perilaku penting konsumen. Contohnya kamera digital. Yang ketiga, inovasi tak berkelanjutan. Jenis inovasi ini memerlukan perubahan besar dalam perilaku penting yang signifikan bagi individu atau kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran inovasi. 1. Tipe kelompok, yaitu satu atau beberapa kelompok yang lebih menerima perubahan dari yang lain secara umum, muda dan berpendidikan tinggi dan menerima perubahan, termasuk produk baru. 2. Tipe keputusan, yaitu jenis keputusan mengacu pada individu versus keputusan kelompok. Semakin sedikit individu yang terlibat dalam keputusan pembelian, semakin cepat sebuah inovasi akan menyebar. 3. Upaya pasar, yaitu tingkat difusi sangat dipengaruhi oleh tingkat upaya pemasaran yang terlibat. Dengan demikian, laju difusi tidak sepenuhnya di luar kendali perusahaan. 4. Ada pemenuhan kebutuhan. Semakin nyata atau jelas kebutuhan akan inovasi untuk memenuhi pasar, maka semakin cepat difusi. 5. Compatibility. Semakin banyak tingkat pembelian dan penggunaan inovasi secara konsisten dengan nilai-nilai individu dan kelompok atau keyakinan, semakin cepat difusi. 6. Relative advantage. Semakin baik inovasi dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan dibandingkan dengan metode yang ada, semakin cepat difusi baik kinerja dan biaya produk
yang termasuk dalam keuntungan relatif. 7. Complexity. Semakin sulit inovasi untuk dipahami dan digunakan, semakin lambat difusi. Kunci untuk dimensi ini adalah kemudahan penggunaan, tidak kompleksitas produk. Selanjutnya, Consumer Action Group atau CAG adalah forum UK yang menyediakan bantuan gratis dan dukungan pada semua masalah konsumen. CAG juga adalah sebuah kelompok konsumen yang bersifat consumerist movement dan termasuk layanan konsumen nasional yang memperjuangkan hak-hak konsumen, membantu konsumen dalam pembelian yang baik dan benar, membantu konsumen dalam mengkonsumsi produk yang benar. Selanjutnya, dua situasi konsumsi berkombinasi untuk mempengaruhi derajat pengaruh kelompok rujukan. Bisa kita lihat di tabel ini terdapat dua konsumsi, yaitu yang pertama visible strong reference group influence on brand, atau terlihat pengaruh kelompok referensi yang kuat pada merek. Dan yang kedua, ada private weak reference group influence on brand, atau pengaruh kelompok referensi yang lemah terhadap merek. Ada dua hal yang membedakan antara visible dan private, yaitu necessity weak reference group influence on product, atau kebutuhan pengaruh kelompok referensi yang lemah pada produk. Sebagai contoh, produk visible adalah choice dan automobile. Sedangkan private, contoh produknya adalah clothes washer dan insurance, atau pencuci pakaian dan pertanggungan. Dan yang kedua, ada non-satiety strong reference group influence on product, atau bukan kebutuhan pengaruh kelompok referensi yang kuat pada produk. Sebagai contoh, produk visible adalah snowboard dan health club, atau produk kesehatan. Sedangkan private, contoh produknya adalah hot tub dan home theater system. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.